Oke, nama saya Mikael Wahyu Haji. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakuri. Lebih spesifiknya itu adalah karakuri kaizen. Nah, apa itu karakuri? Karakuri kaizen itu merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan barang secara otomatis tanpa sentuhan operator. Nah, alat ini tuh memanfaatkan gaya gravitasi bumi yang turun ke bawah. Bisa dilihat pada gambar. Alat ini mempunyai roda-roda kecil sehingga barang bisa berjalan mengikuti alur dari roda itu. Dan bisa dilihat juga jalan atau lintasan pada mesin ini atau alat ini itu dibuat miring agar barang yang dari atas bisa meluncur ke bawah dengan lancar dan tidak terhambat. Nah, karakuri kaizen ini membantu pekerjaan operator untuk memindahkan barang. Nah, selanjutnya prinsip karakuri. Yang pertama itu jangan gunakan tangan manusia, minimalisir sentuhan langsung oleh operator, pindahkan barang secara otomatis. Jadi yang dimaksud ini adalah seperti tadi, biarkan barang itu meluncur secara otomatis ke bawah tanpa sentuhan manusia. Jadi bisa dibilang alat ini juga alat otomatis. Nah, yang kedua, jangan habiskan uang. Nah, poin kedua sama poin ketiga ini berhubungan ya. Yang ketiga ini kan manfaatkan kemampuan semua peralatan yang Anda punya. Nah, jika kita mempunyai alat-alat yang tidak terpakai, kita bisa menghemat uang dan membuat alat ini secara murah. Yang keempat, jalankan sistem dengan kebijaksanaan dan kreativitas semua orang yang ada di shop floor. Yang kelima, untuk alasan keselamatan, jangan mengandalkan kesigapan operator. Buat sistem yang bisa berhenti secara otomatis jika terjadi masalah. Nah, yang dimaksud nomor 5 ini, kita tidak boleh bergantung oleh operator. Alat yang kita buat ini tidak boleh bergantung oleh operator, karena jika bergantung oleh operator, jika ada kesalahan, barang yang didistribusikan dari atas ke bawah itu, jika tidak ada mekanisme stoppernya, dia akan meluncur ke bawah dan menyebabkan barang itu rusak atau hancur. Nah, kita harus membuat mekanisme stoppernya agar jika tidak ada operator barang dan ada terjadi kesalahan, barang itu bisa terstop dengan sendirinya. Maka dari itu kita tidak boleh, alat yang kita buat ini tidak boleh bergantung pada operator. Nah, kita ke sejarah karakuri kaizen. Di Jepang, pada abad ke-19, karakuri Unikyo diterjemahkan secara kasar sebagai boneka mekanis yang dimaksudkan dalam arti harafiah pada saat itu mesin kecil yang sangat populer. Hal yang sama juga berlaku di Jerman, yaitu karya-karya romantisme Jerman Eta Hoffmann, khususnya Sandman. Meskipun ada antusiasme yang lebih besar terhadap boneka mekanik di Jepang, 3 kategori karakuri ini muncul, yaitu Sashiki Karakuri, boneka ruang penerimaan, digunakan di rumah, sementara Daisy Karakuri, boneka kereta festival, itu digunakan selama festival keagamaan, dan Butai Karakuri adalah boneka teater yang naik ke panggung. Nah, di gambar ini merupakan boneka karakuri yang digunakan dalam server minum kopi. Nah, minum teh. Boneka ini bisa berjalan secara otomatis untuk mengantarkan teh. Nah, karakuri kaizen ini berprinsip atau berdasar pada boneka karakuri ini yang bisa berjalan secara otomatis tanpa adanya alat-alat elektronik gitu. Jika dibuka, boneka ini
tidak ada alat elektroniknya, hanya alat-alat mekaniknya. Nah, selanjutnya, mengapa karakuri dipakai? Yang pertama, biaya pembuatannya yang murah, cukup merakit dari pipa-pipa dan roda-roda kecil yang terbuat dari plastik. Nah, seperti dibilang tadi, kita bisa membuat karakuri kaizen ini dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan tidak usah membeli secara mahal. Maka dari itu biaya pembuatannya yang murah. Yang kedua, ramah lingkungan. Karakuri tidak membutuhkan bahan bakar atau sumber energi untuk memindahkan barang. Yang saya sebutkan tadi, karakuri ini tidak membutuhkan alat-alat elektronik atau alat-alat motor untuk memindahkan barang. Cukup mekanisme roda yang tergerak oleh benda yang ditarik oleh gaya gravitasi, maka itu sudah cukup, tidak memerlukan motor, tidak memerlukan alat elektronik lainnya. Yang ketiga, memudahkan operator dalam memindahkan barang secara cepat dan hemat tenaga. Nah, ini operator tidak perlu untuk menyentuh barang yang akan didistribusikan, cukup meletakkan di lintasan, maka barang itu akan terdistribusi dengan baik. Nah, oke, cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.